lapar, tidak panas, tidak dahaga. Alhamdulillah. Dosane puasa toh? Ketika ada yang tidak puasa, itu kenapa? Mungkin dia masih belum balik. Karena apa? Puasa itu wajib hanya untuk orang balik. Jadi kalau ada yang selama ini masih belum puasa, berarti dia masih paut, belum balik. Yang kedua, ketika dia kok tidak puasa, mungkin dia nyuwun sewu, akalnya tidak beres. Karena apa? Karena orang yang tidak wajib puasa bagi orang yang akalnya tidak komplit, alias gila. Jadi kalau ada orang yang tidak puasa berarti dia orang gila. Karena memang tidak wajib, tidak diwajibkan. Yang ketiga, orang yang tidak diwajibkan puasa adalah orang yang sakit parah. Mungkin dia itu sakit parah. Kalau tidak makan dia akan langsung mati. Maka dimaklumi saja, dia itu lemah sekali, dia sakit-sakitan, boleh. Tapi dia itu kuat pak, mengangkat beban, mengangkat gas kuat. Berarti yang lemah adalah imannya. Ya pak ya? Termasuk wanita menyusui, wanita hamil boleh tidak puasa. Ada yang hamil? Tidak ada. Ada yang menyusui? Ada. Menyusui bapaknya atau anaknya? Kalau anaknya dia diberikan kesempatan boleh tidak puasa, karena ini keringanan di dalam beragama. Jadi Islam itu indah. Karena apa? Ketika orang tidak mampu, tidak diwajibkan, diperkecualikan. Namun ketika dia nanti lewat hari, dia harus mengkodoknya, menggantinya. Tetapi ketika dia mau mengkodok masih dalam masa menyusui, maka diganti dengan membayar fidyah. Membayar apa? Fidyah. Berapa kali ketika dia tidak puasa 1 bulan 30 hari, berarti dia membayar fidyahnya 30 kali atau 30. Satu kalinya 7 on. Berapa? 7 on. 7 on kalikan 30. Kasihkan ke orang yang tidak mampu atau kerabat yang tidak mampu. Atau boleh dijadikan makanan, berikan ke 30 orang. Paham? Paham? Lalu ketika orang sudah tua renta, sudah pikun, maka dia juga tidak wajib puasa, tapi dia cukup membayar fidyah. Ketika dia itu tidak mampu, maka keluarganya yang membayarkan anaknya. Itu wajib atau untuk membayarkan fidyah orang tuanya. Paham? Paham. Maka ini bulan puasa, mari kita ikut berpartisipasi, ikut puasa. Ketika kita ada masa menstruasi, maka kita coba menghormati yang puasa. Ketika makan kita bersembunyi, supaya yang puasa yang lain tidak merasa terganggu. Ojo malah digodok, kancane puasa itu es teh enak ele. Jadi tuku es krim nang kancane kalau dilamuti enak tenan. Tidak boleh. Jadi itu namanya dia tidak menghormati bulan puasa. Termasuk orang yang tidak wajib puasa, orang yang musafir, orang yang bepergian. Siapa? Orang yang bepergian. Tapi bepergiannya dalam jarak sekitar 80 kilo. Dalam niat kebaikan, silaturahmi. Saya mau niat ke Jakarta, musafir pak. Niatnya apa? Nonton cosplay. Tidak boleh, karena itu niat untuk hal yang maksiat, maka dia tidak diperkenankan. Tapi ketika niat musafir untuk silaturahmi,
boleh tidak puasa. Enak apa enak? Enak Islam ini. Paham apa ya? Paham. Jadi ini bulan puasa, mari kita karena Allah mengistimewakan, Allah memuliakan, mari kita ikut memuliakan dengan berpuasa. Kemudian ketika orang berpuasa, Allah memberikan yang namanya keindahan, yaitu ketika dia berbuka puasa, Allah memberikan kenikmatan. Dia ada nikmat yang paling nikmat selain ketika dia makan ketika berbuka puasa. Jadi pas poso niku walaupun niku dhewe dahare napa mawon niku ngraoske enak eco sedaya. Ina wae. Mula ndok enten tiyang niku lek nyiape tenanan. Wah wis disiapke ana kurma, ana subuh, ana alir-alir, ana sepet, ana fanta, ana segondok, ana bulit. Lek ngenteni ya tenanan saka jam 5 sampai ditunggu ngantuk. Bareng ngantuk ana krungu. Dia langsung berkah jebule suara ambulan. Jangan keburu-buru nunggu. Tunggulah ketika jam 5 kurang 10 kurang 5 menit. Karena apa? Nanti akan tergoda oleh makanan itu. Hawa nafsunya itu akan tergoda. Paham, Jin? Kemudian ketika kita berbuka puasa disunahkan dengan yang manis. Dengan yang manis. Kalau ada kurma baik. Oh, tidak ada kurma yang manis, kita entah boleh. Ya, kopi yang manis, pokoknya yang manis-manis. Nah itu sunahnya orang yang berbuka puasa. Kemudian ketika orang menahan siangnya paginya lapar, ditahan, dahaga melak ditahan. Sampai siang itu kayak tidak tahan, perutnya keroncongan, dangdutan. Itu dia nanti diberikan kebahagiaan ketika berbuka itu. Semua rasa dahaganya, laparnya hilang dengan seketika. Seperti itulah orang hidup. Orang hidup itu diberi umur 60-70 tahun, diberi ujian kesusahan, keluarga, ekonomi, musibah macam-macam. Tapi ketika besok dia masuk surga, seketika semua kesedihannya hilang, tidak terasa seperti halnya orang yang berbuka puasa.